وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الإخلاص يا رب العالمين في أقوالنا وفي أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. Kita di halaman 138 paragraf keempat. Kita baca dulu itu. Kita baca dulu Indonesianya. 138 dengan dimulai dari kalimat sesudah itu Allah menghadirkan Adam di atas permadani kemuliaan, ya. Dah, kelas 138. Cetakan barunya beda. 135. Oke. Untuk cetakan baru 135, ya. Pokoknya dalam bab iblis dan Adam. Kalimat sesudah itu Allah menghadirkan Adam di atas permadani kemuliaan. Tapi kita baca dulu. Sesudah itu Allah menghadirkan Adam di atas permadani kemuliaan, lalu semua makhluk yang ada dihadapkan kepadanya. Lantas didatangkanlah para malaikat yang sebelumnya mempertanyakan penciptaan Adam kepada Allah. Wa nahnu nusabbihuka, padahal kami senantiasa bertasbih. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka, sebutkanlah kepadaku, anbi'uni. Kalau dalam Arabnya enggak ada di sini tulisannya. Anbi'uni bi asma'i haula. Sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini. Sementara itu Allah masih menyembunyikan dari mereka sebuah bukti bahwa Adam pantas untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Kemudian Allah mengajarkan nama-nama benda tersebut kepada Adam alaihissalam. Akhirnya kepala-kepala mereka tertunduk penuh pengakuan. Lalu Allah berseru di hadapan sekumpulan malaikat tersebut, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Mereka pun segera bersuci dari hadath, yaitu klaim mereka sebelumnya. Padahal kami wa nahnu nusabbihu bihamdik, padahal kami senantiasa bertasbih dengan air uzur dari bejana pengakuan la ilma lana, tiada yang kami ketahui. Kemudian para malaikat itu bersujud dalam kondisi suci, penuh istislam, penuh penyerahan kepada Allah Ta'ala. Berbeda halnya dengan iblis. Dia tetap berdiri di sisi yang lain dan menolak untuk bersujud. Karena ia itu najis aini. Nanti itu. Karena ia itu kotoran yang bercampur najis pembangkangan. Najisnya itu tidak akan hilang walaupun setelah disucikan dengan air. Sebab najis iblis adalah najis yang bersifat ainiyah, benda padat. Setelah penciptaan Adam sempurna, dikatakanlah
harus ada sesuatu yang menjaga kebaikan pada makhluk ini pada posisi terhormat. Usjudu, sujudlah kalian. Dan takdir pun menetapkan, yaitu dengan berbuat dosa agar bekas tanda ubudiyah itu tampak jelas di dalam kehinaan nanti. Asarul ubudiyah fi dzil gitu kan. Ya, nanti insyaallah ana jelasin. Kedua, lataif, mutiara-mutiara hikmah. Pertama, wahai Adam, ya Adam, seandainya engkau tidak dihukum karena memakan buah itu, niscaya para pendengki akan menggugat. Bagaimana mungkin orang yang rakus dan tidak kuasa menahan diri dari sebuah pohon bisa dimuliakan? Itu satu. Kemudian kedua, seandainya engkau wahai Adam tidak diturunkan dari surga, niscaya tidak ada doa yang dipanjatkan dan tidak akan turun pesan yang menyatakan adakah orang yang meminta, serta tidak akan tercium bau mulut orang yang berpuasa. Maka jelaslah bahwa Adam memakan buah pohon itu bukan karena kerakusannya. Ketiga terakhir, wahai Adam, tawamu di surga adalah untukmu, sedangkan tangismu di dunia adalah untuk kami. Bismillah. Antum ngerti gak? Hah? Berat banget. Masya Allah emang berat banget ini. Ya udah. Keberatan gak? Kalau dijelasin takutnya tambah berat nanti. Coba bismillah kita Arabiknya biar tambah berat. Ya, bismillah. Kita baca perlahan-lahan. Falamma basatalahu bisatul atau bisatul izzi. Falamma basatalahu bisatul izzi. Falamma maka lamma ketika basato membentangkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala membentangkan lahu. Dhamir hu di sini kembali ke Adam. Ketika Allah membentangkan buat Adam bisatul izzi. Bisat itu bentangan, permadani, karpet, ya, alas. Bisat. Ada ayat dia bisato. Ard itu sebagai bisat, permadani, bentangan, ya. Gelar apa nih? Bentangan apa? Bentangan kemuliaan. Antum masuk istana terbentang karpet merah, itu bisat. Nah, bisat ini menunjukkan kemuliaan, penyambutan dari Allah Taala. Ya enggak? Allah menyambut enggak? Allah menyambut. Ya, di sini sesudah itu Allah menghadirkan Adam di atas permadani kemuliaan. Ya. Uridat 'alaihil makhluqatu. Uridat 'alaihil makhluqatu. Uridat ard itu artinya tampilkan, ya. Di sini ditampilkan alaihi ala Adam, atas Adam makhluqat, semua makhluk di situ. Atau bisa diartikan semua makhluk yang ada dihadapkan kepadanya, saling berhadapan pokoknya, saling hadap. Beliau ditampilkan, ya, di depan semua makhluk. Fastahdara mudda'i wa nahnu nusabbih. Fa kemudian lantas istahdara, Allah Ta'ala mendatangkan mudda'i. Mudda'i artinya orang yang mengklaim, pihak yang mengklaim. Yaitu malaikat. Karena di sini wa nahnu nusabbihu. Ini anak ada tulis kayak gini karena untuk membedakan. Maka Allah hadirkan kemudian di hadapan Adam alaihissalam pihak yang dulunya mengatakan, mengklaim kami
senantiasa bertasbih kepadamu. Apa arti tasbih? Mensucikan engkau dari segala kekurangan. Iya, memuliakan, mensucikan beliau Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ketika mempertanyakan keputusan Allah, itu tasbihnya kurang. Paham enggak? Mempertanyakan, ya Rob, kenapa? Apakah engkau akan menjadikan gini? Tapi di sisi lain mereka mengklaim wa nahnu nusabbihuka ya Rabb, tapi kok bertanya-tanya. Maka Allah pun mendatangkan pihak-pihak yang dulu mengklaim mereka bertasbih, yaitu maksudnya mereka mensucikan Allah, mengatakan Allah itu maha sempurna untuk segala takdirnya, tapi kok dari sisi lain mereka mempertanyakan. Seperti ini menunjukkan malaikat sendiri, makhluk, sebaik-baik makhluk itu pun punya kekurangan kadang-kadang. Dan Allah Ta'ala mengajak malaikat ini baik-baik. Nih, aku buktikan kepada kalian. Kalian bertasbih kepada Tuhan? Iya. Iya, nih kita buktikan. Maka istahdara, yaitu Allah Ta'ala menghadirkan. Makanya istahdara dia menghadirkan, mendatangkan. Makanya niat atau ikhlas itu artinya istihdarun niyah lillahi ta'ala. Istihdar artinya apa? Mendatangkan, menghadirkan gitu. Nah, di sini Allah Ta'ala mendatangkan mudda'i. Ini jama'. Ya enggak? Karena dia mudhaf. Setelah mudhaf ilaih kalimat wa nahnu nusabbihu. Jadi asli mudda'i ini mudda'ina. Dari sorab idda'a yadda'i iddi'aan mudda'in. Ya. Nah, mudda'ina yaitu orang pihak yang mengklaim wa nahnu nusabbihu, dan kami bertasbih. Masa sih bertasbih? Apa hanya lisan saja? Tapi kok bertasbih kan artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan, termasuk kekurangan hikmah yang Allah berikan. Dan mempertanyakan keputusan Allah itu bertentangan dengan tasbih. Karena mempertanyakan keputusan Allah sama dengan apa? Sama dengan kurang percaya. Dan kurang percaya itu berlawanan dengan sepenuhnya mensucikan Allah. Ya. Wa nahnu nusabbih. Siapa mereka? Malaikat. Wa nahnu nusabbihu ila hakimin ambiuni. Ila hakimin, ke hakim. Hakim ini siapa? Allah. Jadi para malaikat ini posisinya apa? Mudda'i. Allah sebagai hakim, Adam sebagai tersangka. Iya, kayak gitu maksudnya. Ya. Jadi ini penggugat ini. Malaikat sebagai posisi sebagai penggugat ya. Nasallahu salamah dari kalam ini, maksudnya seperti ini. Ibnu Qayyim menggambarkan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim. Ini menggugat. Kenapa ya Allah? Apa hikmahmu di ini? Ya. Thayyib. Kalau gitu ini yang digugat ya atau korbannya yaitu Adam alaihissalam. Dikumpulkan. Ayo ngumpul bareng semuanya. Nah, hakim ini kemudian berkata apa? Anbiuni. Ngomongnya sama siapa? Bicara sama siapa? Para malaikat. Kepada para mudda'i ini. Mereka para penggugat. Oh ya. Ayo anbiuni. Coba buktikan. Kamu bisa apa? Nah, kan? Ceritakan apa yang kamu tahu. Dah. Sampai situ dah paham gambarannya. Ntar jangan sampai ini nggak paham, nanti kedepannya lebih nggak paham lagi takutnya. Ya. Dan Anda juga takut Anda nggak paham. Ya, sama-sama nggak paham nanti. Bismillah. Kita minta sama Allah paham yang benar. Ya. Iya ya. Oh iya ya.
Ya Allah alam. Enggak. Anda enggak tahu kalau itu iblis. Karena iblis sejak dari sebelum itu enggak bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika. Oh iya, kalau misalnya penafsiran di sini ada yang menafsirkan di antara malaikat ini ada yang dalam arti menggugat kenapa engkau begini ya Allah, dimaksudkan ini ada di antara malaikat yaitu iblis. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman ana enggak setuju dengan pendapat itu. Ya, walaupun di sini nahnu nusabbihu wallahu alam mungkin iblis ketika itu atau tapi enggak. Karena gini, karena ketika penciptaan itu udah jelas iblis. Kalau misalnya kita pakai penafsiran itu, kita bilang iblis dari jin atau dari malaikat. Kemudian dulu tinggal di mana? Dan mungkin saja iblis ini juga yang dulu menumpahkan darah. Pokoknya ini confusing kalau misalnya kita jadikan iblis tergolong dari malaikat. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan nantinya. Nah, untuk menutup pertanyaan-pertanyaan itu, yang pertanyaan-pertanyaan itu nggak bakal bisa kita jawab karena ghaib. Untuk menutup pertanyaan itu kita imani ini tidak ada, bukan iblis. Gitu. Enggak, iblis sudah lewat, udah beda lagi. Lebih-lebih ini masalah yang memang tidak bisa dijangkau dengan nalar. Nahnu di sini kita jadikan malaikat saja, keumumannya. Dah selesai gitu. Karena kalau kita korek-korek lagi, kita bingung nantinya, beneran. Anda juga berpikir terus, lama-lama bingung kan? Iya. Allah alam. Ini sekarang mulai bingung kan? Iya kan? Jadi harus membedakan antara malaikat sama iblis gitu. Ya wajib membedakan, beda. Ya. Oke. Wa qad akhfal wakilu anhu bayyinata wa 'allama. Mana di sini lalu Allah lalu Allah telah memerintahkan pada mereka, sebutkanlah kepadaku nama semua ini kan pada para penggugat, ayo sebutin nama-nama ini. Sementara itu qad akhfa, Allah Ta'ala telah menyembunyikan. Akhfa menyembunyikan. Baik. Al-Wakil ini siapa? Nama Allah kan? Oke. Allah Ta'ala Al-Wakil kan? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Allah Ta'ala yang mengurus ini. Ya. Al-Wakil di sini, ya Allah Ta'ala menyembunyikan anhu bayinah, menyembunyikan dari mereka. Ya. Sebuah bukti. Ya. Sebuah bukti gimana sebuah buktinya? Sebuah bukti dalam kurung bahwa Adam pantas untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Jadi Allah Ta'ala ketika menanyakan ayo anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala masih menyimpan bukti, belum menampakkannya kepada malaikat. Bukti bahwasanya nanti kamu akan lihat bukti ini, dengan bukti ini kamu akan tahu. Ya. Itu makanya Anda juga bingung. Anhu kenapa enggak anhum gitu kan? Muda itu jamak di sini. Jamak, kenapa enggak anhum? Anda juga belum bisa tahu. Wallahu a'lam. Ya harusnya anhum ya. Baik. Dan bukti itu ya, apa bukti itu? Bukti itu adalah wa'allama. Ini kalau misalnya ini kalimat kemudian Allah mengajarkan nama-nama benar tersebut kepada Adam, itu justru salah. Ini terjemahannya salah nih. Paham gak antum? Ini berat emang ya. Ya ini terjemahannya salah nih. Anak kasih tahu nih. Allah Ta'ala menyembunyikan dari mereka bukti. Apa buktinya? Wa'allama. Apa buktinya? Ta'limnya Allah sebelumnya terhadap Adam. Paham? Belum. Jadi Allah telah memberitahukan kepada Adam lebih dahulu. Iya. Dikasih tahu kepada malaikat. Jadi gini.
Allah Ta'ala, kita kronologi dari awal lagi ya, biar pemetaan mappingnya bagus. Awalnya Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala mengabarkan kepada malaikat menciptakan seorang khalifah ya kan? Tapi malaikat semacam menggugat dan mengklaim, selagi mereka dalam artian menggugat terlalu kasar, mempertanyakan, yang menunjukkan apa ya, kurang percaya sama Allah ya. Ada sedikit kurang. Namun selagi mempertanyakan gitu, kok sekaligus nusabbihu bihamdika, gitu kan? Ini berarti kan, loh, yang ini kok, ini dengan ini kok berlawanan enggak? Ini tasbih bagus, tapi kok yang ini malah mempertanyakan. Kalau misalnya kita bertasbih kepada Allah, kita nggak bakal mempertanyakan, kan? Oke. Maka Allah kan menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nanti lihat nanti. Nah, posisi malaikat ini sebagai posisi penggugat. Ya, seperti misalnya dalam mahkamah gitu kan. Ada hakimnya, ada penggugatnya, terus disaksikan makhluk-makhluk, ya kan? Kemudian nanti ada korban yang digugat apa ini. Nah, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan setelah Allah menciptakan, Allah ajarkan pada Nabi Adam asma wa 'allama, ini tadi 'allama Adam al-asma kullaha. Nah, bukti bahwasanya digdaya Adam itu lebih mulia adalah Allah telah mengajarkan padanya segalanya, segala nama. Paham gak di sini? Jangan tidur. Nah, dan di sini wa'allama ini adalah bukti. Apa buktinya tadi? Kok bisa buktinya taklimnya Allah? Gimana? Buktinya adalah nanti lihat. Akan tampak buktinya setelah Allah Ta'ala menyuruh Adam anbi'hum. Paham? Masih belum paham? Ada yang belum paham? Jadi gitu urutannya. Posisi malaikat itu kan sebagai penggugat. Nah, udah Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah ajarkan nama-nama sampai pinter, melebihi pinternya malaikat. Dan dengan ilmu itulah Adam alaihissalam mulia dan nanti akan diakui oleh semuanya. Diakui oleh seluruh makhluk, termasuk malaikat yang tadinya bertanya-tanya. Nah, kemudian terjadilah mahkamah. Allah Ta'ala istahdara mudda'i wa nahnu nusabbih. Allah Ta'ala menghadirkan, ayo sini kalian para malaikat yang kemarin mempertanyakan, ayo. Yang katanya bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika, mana sini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyembunyikan dari pandangan malaikat bukti-bukti bahwa saya makhluk yang akan menjadi khalifah fil ardh ini lebih mulia dari mereka. Buktinya belum ketahuan, masih bertanya-tanya nih. Tapi malaikat juga takut bertanya-tanya, mempertanyakan, tapi malah takut. Nahnu nusabbihu bihamdika ya Allah. Iya, namanya makhluk kan, namanya pion makhluk gitu kan. Dia takut sama rajanya. Nah, dan Allah dengan hikmahnya membuktikan akan membuktikan. Dipanggil penggugat. Dan biasanya memang yang namanya penggugat itu yang dipanggil duluan. Apa yang akan kamu omong? Ya. Dan hakim ketika punya bukti itu nggak bisa langsung jangan ngomong dulu kamu penggugat. Nih buktinya. Kamu gitu kan? Ya udah selesai. Mahkamah udah selesai. Orang penggugatnya belum dihadirkan, udah taruh bukti. Nih buktinya. Blok. Ini kok kayak gitu ya nggak ada hikmahnya berarti kan apa coba? Buktinya disimpan dulu. Nah, malaikat datang. Nah, kemudian Allah nanti akan tampilkan Nabi Adam alaihissalam dan akan memberikan bukti bahwasanya Allah telah memuliakan Adam ini ya, dengan buktinya adalah berupa ta'lim dan pembuktiannya itu dengan anbi'uni nanti. Nah, ketika terjadi anbi'uni ambihum, kabarkan, kasih tahu mereka, kasih tahu ke para penggugat kamu, ayo kasih tahu. Akhirnya Nabi Adam kasih tahu, falamma anba'hum. Nah, ketika Nabi Adam memberitahukan nama-nama ini semua, para malaikat langsung, benar, nggak ragu lagi, benar, ya kan? Paham nggak?
Udah direncanakan Allah Ta'ala, udah menulisnya di Lauh Mahfuz. Itu udah kita pelajari semua-semuanya bahwa ini yang terakhir, ini yang terbaik. Penciptaan Nabi Adam dibandingkan dengan makhluk lain ketika itu yang terakhir. Nabi Adam yang terbaik ketika itu. Ya udah direncanakan Allah. Udah Allah Ta'ala udah menghikmahkan semua ini. Akhirnya terbukti. Dan kemuliaan Adam ini tidak karena Adam. Kenapa? Karena sebelumnya sudah Allah kasih tahu, Allah ta'limkan. Kalau nggak Allah ta'limkan, nggak bakal bisa apa-apa Adam alaihissalam. Ya enggak? Ya. Jadi ketika itu anbihum, beritahu mereka, wahai Adam, kasih tahu mereka. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam alaihissalam mengeluarkan nama-nama itu, yaitu ilmu gitu loh. Ketika Nabi Adam alaihissalam mempresentasikan ilmunya, ya kan? Kan Nabi Adam dalam posisi apa? Tergugat. Ketika Nabi Adam melakukan pembelaan dengan mengeluarkan ilmunya, malaikat tidak bicara, malaikat langsung Allah yang menghaimkan, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Udah, antum enggak usah bicara, malaikat a'lamu ghaibas samawati. Udah terbukti semua, udah, enggak usah lagi ada jidal. Maksudnya a'lamu ghaibas samawati wal ardh, aku mengetahui semuanya, jadi enggak usah lagi, udah selesai. Paham di sini? Ada yang belum paham enggak? Dari ikhwan ada yang paham? Ada yang belum paham? Anda tadi ngomong sendiri kayaknya. Pak paham? Bapak paham Pak? Bapak paham insyaallah ya. Alhamdulillah ya. Jadi gitu pasti ya. Jadi coba kita ulang lagi ya. Ini memang berat, tapi beratnya itu indah ya. Falamma basata lahu bisatul izzi. Ketika Allah membentangkan kepada Nabi Adam permadani kemuliaan. Dengan apa coba? Dengan apa Nabi Adam dibentangkan kemuliaan, dengan apa? Dengan ilmu. Berarti ini kejadiannya ketika Nabi Adam sudah diajari oleh Allah Ta'ala ya. Uridat alaihil makhluqat. Maka kemudian dikumpulkanlah kepadanya para makhluk. Berarti Adam alaihissalam dihadapkan, Adam alaihissalam sendiri. Manusia waktu itu masih sendiri. Dihadapkan semua makhluk tuh. Ayo, lihatin. Ayo, saksikan. Ya. Jadi ini benar-benar tabligh akbar ya, benar-benar besar. Fastahdara mudda'i wa nahnu nusabbihu bihamdik. Maka Allah Ta'ala juga menghadirkan mereka yang ketika itu mengklaim diri mereka bertasbih kepada Allah dan memujinya. Tapi kan bertasbih sambil mempertanyakan, ini berarti ada ruang yang kosong yang harus diisi di hati mereka masing-masing. Dihadirkan. Ya, Allah Ta'ala ingin membuktikan dengan bukti yang baligh, benar-benar terbukti. Nah, maka Allah Ta'ala pun menghadirkan mereka semua ila hakimin, ke hakimnya itu hakimnya Allah Ta'ala. Dan hakim itulah yang akan berkata anbiuni. Maka Allah katakan anbiuni, ayo coba. Para malaikat anbiuni bi asma'i hadza. Ya. Wa qad akhfal wakilu anhu bayyinah wa 'allama. Dan Allah Ta'ala sang al-wakil menyembunyikan dari anhum ya, dari mereka semua bukti nyata bahwa Adam itu lebih mulia dari mereka semua. Bukti nyatanya apa? Ta'limnya terhadap Adam. Tapi ta'limnya Allah terhadap Adam itu tidak diketahui oleh semua makhluk. Ya, kalau diketahui oleh semua makhluk, bakal ngeliatin, pada iri nanti, wah dia diajarin kita enggak. Ya. Tapi Allah rahasiakan ini. Allah persiapkan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Karena Allah Ta'ala menginginkan pembuktian itu dari Nabi Adam sendiri. Karena pembuktian dari orang yang tergugat itu lebih bagus ininya, lebih walir. Yang bisa membungkam yang menggugat. Akhirnya apa tadi, kembali kita lihat tadi,
Falamma anbahum biasmaihim, itu udah selesai, udah ending. Ketika Nabi Adam udah membicarakan ini namanya ini. Udah selesai acara, selesai. Setelah itu apa? Allah Ta'ala menyuruh Nabi Adam alaihissalam tinggal di mana? Di surga. Masa habis itu udah benar terbukti langsung diturun ke dunia? Belum. Disuruh tinggal di surga. Berarti dalam keadaan pinter. Nah, orang pinter kok sendirian doang? Nggak pinter. Butuh satu. Alokasi habis itu. Tapi setelah Allah beri, ada fitnah ujian, kayak gitu. Ketika Allah memberikan kita sesuatu, otomatis ada fitnah setelah itu, ada ujian. Jadi nggak gitu aja dikasih udah selesai, ada ujian. Ya. Nah, wa alam. Fanakasu ru'usad da'awa ala suduril iqrar. Fanakasu, itu kepala nakas, tunduk. Nakas itu tunduk. Di sini ya, ru'us. Kenapa ru'us ya? Anda nggak tahu di sini gimana ya Arabnya. Ru'us, kepala-kepala da'awa, para penggugat. Da'awa di sini penggugat, kepala-kepala penggugat, itu mereka. Jadi dimaksud di sini ilustrasinya malaikat. Kepala-kepala para penggugat itu kemudian tertunduk menuju dada-dada pengakuan. Ya, sudur jemaah dari sodar. Iqrar, mengikrarkan, mengakui. Setelah tadinya menggugat, sekarang baru mengakui. Dan pengakuan itu adanya ketundukan. Orang yang mengakui berarti dia tunduk pada kebenaran yang terjadi, ya kan? Orang yang menggugat belum tentu dia tunduk kepada kebenaran yang terjadi. Maka kemudian setelah dibuktikan oleh Allah, maka kepala mereka pun tunduk ke dada pengakuan. Ini semuanya pakai balaghah ini kalimatnya ya. Kepala gugatan tunduk menuju ke dada-dada pengakuan. Karena pengakuan di mana? Di dada. Gugatan dan kesombongan di mana? Di kepala. Gitu ya. Faqama munadit tafdili fi andiyatil malaikati yunadi. Faqama, maka qama di sini maknanya bersegera, lantas. Ya, memang qama artinya berdiri. Ibarat kalau misalnya di English itu ada kita berkata go shopping, artinya shopping. Ya enggak? Go hiking, artinya hiking. Tapi dengan adanya go di sini ada tambahan apa ya? Beranjak, segera melakukan itu. Faqama munadi tafdil, maka munadi at-tafdil. Munadi di sini yang menyeru. Di sini bukan jamak ya, satu orang, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyeru tentang tafdil, keutamaan Adam, fi andiyatil malaikah, di andiyah sekumpulan para malaikat. Di tengah-tengah kumpulan malaikat, yunadi, menyeru. Maka penyeru itu di sini Allah sebagai hakim, Allah yang menyerukan akan tafdilnya Adam di atas malaikat. Di tengah-tengah malaikat Allah Ta'ala yunadi, menyeru semuanya, usjudu, sujudlah kalian semua. Karena apa? Udah jelas mana yang benar. Nah, maka sujudlah, sujud memuliakan Adam alaihissalam. Ini setelah apa? Tadinya kepalanya tegak, kemudian kelihatan buktinya, mulai tunduk pengakuan. Allah Ta'ala tambahkan, jangan sekedar tunduk mengaku, tapi muliakan, sujud ya, maksimal pokoknya.
Ini perintah Allah. Fatatahharu min hadithi da'wa wa nahnu bima'il udhri fi aniyati la ilma lana. Ini kembali ke bab taharah. Fatatahharu, maka mereka pun apa? Bersuci. Ini suci maknawi ya. Bersuci maknawi. Bersuci, ini hadis bukan. Ini bukan hadis. Salah ini, astagfirullah. Kok dari hadis? Maka mereka pun bersuci dari hadas. Kok hadis sih? Hadas. Apa itu hadas? Wasfun ma'nawi yamna'ul insan minas shalah. Itu hadas. Sifat ma'nawi yang mencegah seorang manusia dari salat. Hadas kan? Iya. Tapi dikiaskan di sini, hadas tersebut, kotoran ma'nawi tersebut bukan junub, bukan kencing, bukan buang air besar, bukan tidur, bukan. Ini hadas yang dimaksud adalah hadas klaim kami. Ya. Gimana? Hadas klaim kami kalau di sini, para kami senantiasa bertasbih. Itu seolah hadas. Tapi sepertinya wa nahnu saja. Wa nahnu itu merasa kami lebih baik. Ada sedikit noda ma'nawi. Itu disebut hadas di sini. Maka mereka bersuci dari hadas wa nahnu dengan al-ma, dengan air suci menyucikan. Yang disebut di sini ma'il udhri, yaitu air uzur, air permintaan maaf. Namanya permintaan maaf itu kan cleaning atau cleansing, mensucikan, membersihkan. Air pembersihan yang berupa air permintaan permohonan maaf dalam bejana la ilma lana, dalam bejana yang kosong akan ilmu. Gimana itu? Ya, innaka antal alim. Kemudian? Iya, dengan la ilma lana itu bejananya. Ya. Dan bisa juga la ilma lana itu sebuah uzur. Sebuah permintaan uzur terhadap diri kami. Kami itu enggak punya ilmu ya Allah. Nah, pengakuan ikrar seperti ini, kami enggak punya ilmu, kami merendahkan diri, itu adalah air yang suci menyucikan. Dia suci dan mensucikan diri. Makanya tawadhu itu suci secara zat dan mensucikan diri seseorang dari hadas kesombongan atau hadas merasa lebih gitu, merasa punya kelebihan lebih daripada yang lain. Oke, udah sampai situ aja. Udah sampai situ aja. Enggak, yang akhwat seolah-olah enggak ada makhluk di sana nih. Enggak dibalik-balik itu enggak ada makhluk itu, hitam-hitam doang gitu, enggak ada apa-apa. Tapi insyaallah ini urutannya insyaallah bisa tahu lah. Nanti insyaallah ya. Kita lanjutkan mulai dari fasajidu ala taharik taslim. Insyaallah taala pada pekan depan ya. Kronologinya tahu kan? Ya, ini karena pakai kalimat-kalimat kiasan balaghah, jadi memerlukan sedikit energi ya. Sedikit energi untuk memahami, banyak energi untuk menjelaskan. Karena menjelaskan beda dengan memahami. Iya, harus punya ini. Ya, kita tutup dengan doa. Ya, sip. Larangan tidur. Anda belum tahu. Iya, maksudnya Anda belum tahu. Maksudnya Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ya alhamdulillah kalau untuk ngasih tahu sekarang. Insyaallah mudah-mudahan nanti Allah bukakan. Ya kalaupun Anda udah tahu mungkin lupa gitu. Wallahu a'lam ya. Ya nggak bisa bicara apa-apa lagi.
Dah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.